على رسول الكريم. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل وما يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di balik usaha nubuwah, usaha dakwah, usaha tabligh ada qudratullah, ada nusratullah, ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kalau kita datang ke kota Mekah, di sana kita akan diingatkan kepada kemahakuasaan Allah ataupun qudratullah atas Allah Zat yang Maha Pencipta. Dikatakan bumi yang kita injak sekarang ini dicipta oleh Allah SWT dengan kudratnya setelah proses katakanlah asap kemudian air. Tanah yang pertama kali muncul adalah tanah yang sekarang untuk letak Ka'bah. Dulu alam semesta tidak ada, ini bumi tidak ada dicipta oleh siapa? Allah. Yang kedua, sursin rahmat Allah SWT, kalau kita datang di sana, kita akan melihat Zam-Zam, sumur Zam-Zam. Di mana itu air Zam-Zam, sumur Zam-Zam, dengan qudratullah, dengan kuasa Allah, Allah SWT yang berikan rezeki, dengan berkat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar, dan telah kita dengar bayanya kemarin, Allah SWT dengan qudratnya melalui itu air Zam-Zam yang tiada batas, katakanlah itu air keluar dari khazanah Allah SWT, dari qudratullah. Sehingga orang-orang yang haji 3 juta dan mereka itu membawa pulang tidak habis. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Yang ketiga, sursian rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kisah tentang Allah Subhanahu wa taala menjaga dengan kuasanya atas Ka'bah dari serangan Raja Abrahah. Dengan membawa pasukan gajahnya yang dikatakan kanan kiri tempat yang dilalui tentara gajah itu adalah porak-poranda. Sampailah mereka di kota Mekah, di sekitar Ka'bah. Di saat itu dikatakan Abdul Muthalib sedang mencari ontanya yang hilang. Maka tentara Abrahah mengatakan, wahai Abdul Muthalib, kenapa kamu tidak mengusahakan untuk mempertahankan itu tempat, itu bangunan Ka'bah? Kata Abdul Muthalib, kalau itu ada yang punya, ada yang bertanggung jawab. Sebagaimana saya bertanggung jawab atas unta saya yang hilang. Nah, terus yang keempat, Rasulullah SAW berdakwah, membawa usaha kenabian tanpa dukungan, tanpa asbab dohir. Tetapi kemudian dalam waktu 23 tahun Allah SWT ubah dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di zaman Sayyidina Umar 2/3 dunia di bawah telapak kaki para sahabat. Ini artinya di sini kita ditunjukkan bahwa di balik usaha dakwah, usaha nubuah yang telah Allah berikan kepada kita adalah qudratullah, pertolongan Allah.
Maka kita ini oleh Allah SWT bertanggung jawab untuk seluruh alam. Bertanggung jawab atas umat manusia yang ada di benua Eropa, yang ada di benua Amerika, yang ada di benua Afrika, yang ada di benua Australia, yang ada di daratan benua Asia. Kita sering mengulang-ulang, kita pun sering mendengar kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian surah rahmat Allah Subhanahu wa taala, wujudnya hidayah, wujudnya iman, wujudnya agama sempurna dengan usaha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberikan kepada kita, dan Allah telah menyentuhkan itu usaha kepada diri kita. Ringkas usaha itu dua saja, intiqali makomi. Bentuk usahanya adalah kerja intiqali dan kerja makomi. Kita kemarin dengar satu target dari para masyayikh kita bahwa ini umat itu adalah sebagaimana tambang logam mulia ataupun mungkin batu mulia. Ya. Arti umat ini kalau diusahakan kan muncul sifat-sifat baik sebagai satu umat. Ya, sebelum itu emas menjadi perhiasan kan bercampur dengan pasir, bercampur dengan batu dan kerikil. Tetapi setelah diusahakan dan satu usaha, maka itu menjadi benda yang berharga, yang mahal. Apalagi intan, apalagi berlian. Demikian ini umat bisa unggul, bisa menjadi teladan apabila diusahakan dengan intiqali dan makomi. Maka suruskan rahmat Allah SWT ini satu kerja yang sangat mulia, yang pahalanya sangat besar sekali. Walaupun kita ini penuh dengan kelemahan, bahkan mungkin kita pendosa, penuh dengan kelalaian. Tetapi dengan kita berdakwah menjadi umat manusia kenal dengan Allah, Allah SWT akan memberikan ampunan dan rahmatnya kepada kita. Kita dulu pernah dengar satu target, ada dua orang bermusuhan, katakanlah si A dan si B, sudah nggak mau damai, katakanlah demikian. Tetapi ini cerita disebutkan anak daripada si B ini adalah hanyut di sungai. Saat itu ada si A, maka si A itu terjun ke sungai mengangkat daripada anak si B, kemudian diserahkan. Bagaimana kira-kira ini perasaan daripada seorang ayah yang telah kehilangan anaknya, ditolong diambilkan oleh seorang yang dibenci? Maka pasti akan berterima kasih, akan menghilangkan rasa dendamnya. Begitulah suruhan rahmat Allah SWT diri kita yang penuh dengan kekurangan. Insya Allah dengan adanya kita mengajak umat manusia kembali kepada Allah, kenal dengan Allah, Allah SWT dengan rahmatnya akan mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma amin. Nah, maka suruhan rahmat Allah SWT ini satu nikmat yang besar kepada kita sekalian. Kita sebagai tanda bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita menjalankan dakwah dengan mujahadah, dengan pengorbanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan diri kita karena iman, karena agama, karena dakwah, atas kudrat Allah, atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita supaya tidak ada keraguan dalam kita menyambut takazah. Sedia terus sekalian. Nekat berkat, was-was tewas. Begitu ngedengai Rama Kiai Musin demikian. Was-was, ragu-ragu, akhir tewas, jadi celaka, jadi gagal. Nekat artinya dengan penuh keyakinan, karena ini jalan hak, jalan Nabi, jalan sahabat, jalan aulia Allah, jalan dai.
Yang akhirnya kemuliaan. Allah muliakan para sahabat, Allah muliakan orang yang punya agama, Allah muliakan orang-orang yang berdakwah. Ini luar biasa ini kata-kata ini. Was-was, tewas. Ragu-ragu akan gagal, akan celaka. Nekat dengan keyakinan, berkat penuh dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka suruhan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya terkait juga dengan tadi malam ya, kita ini akan ada Jur Kudama nanti Agustus ya. Berapa? 7, 8, 9, 10 ya. Maka juga menjadi satu katakanlah suasana ataupun pertemuan itu menjadi banyak terbentuknya rombongan. Dikatakan mulainya Jur itu ya sejak diputuskan tanggalnya. Maka kita sekarang berpikir untuk bagaimana negeri kita ini bisa menghantar jemaah ke seluruh penjuru dunia. Dan kita telah punya potensi, yaitu teman-teman kita, diri kita yang pernah ke India, Pakistan, Bangladesh. Kemarin di Rewin itu saya terkesan juga itu. Ya Allah SWT kan memilih negeri Pakistan sebagai negeri yang untuk belajar usaha nubuah. Bahkan orang-orang Arab, anak cucu mereka para sahabat pun belajar usaha ada di Pakistan. Jadi selepas selesai simak kemarin, kita dengar di musyawarah foreign itu bahwa kurang lebihnya ada 90 negara yang datang. Masya Allah, kita kan gembira ya. Tema saya itu menanyakan, apa kita punya kerisauan belum adanya wakil-wakil dari 100 negara lebih yang belum datang ke Rewin. Kan katakanlah negara itu ada 200 negara. Katakanlah tepatnya berapa, entah berapa ya. Artinya kita ini dengar 90 negara sudah Masya Allah gembira. Tapi saya ada ini satu negara yang warga negaranya belum sampai ke Rewin ini. Kita harus risau ini. Allahu Akbar. Jadi para masyayikh itu berharap kepada kita negeri Indonesia ini kalau kita di Rewin, semoga Indonesia bisa menjadi Rewin kedua katanya. Kemarin orang-orang tua kita ke Bangladesh, salah satu target di sana juga semoga Indonesia menjadi Tonggi yang kedua. Artinya kita ini Masya Allah dilihat oleh para masyayikh itu ke depan tuh bisa maju. Maka mulai dari kita masing-masing ini. Maka surahkan rahmat Allah SWT. InsyaAllah kita akan membentangkan takazah ini. Yang pertama kali untuk ke negeri jauh. Ya, kalau bekal kita kira-kira sendiri ya. Artinya kemarin ada yang menyebutkan macam ke Eropa, Amerika, juga ada beberapa negara yang ditunjuk untuk dihantar orang Indonesia. Dan kalau kita ke Amerika Serikat, kan itu negara bagian, jadi banyak negara di sana. Artinya bukan hanya New York, California, bukan hanya Chicago, atau mana saya terkesan dulu jamaah yang dari Chicago kan Sanusur itu, oh begitu luas Amerika. Semoga Allah sampaikan ke Amerika Serikat. Kalau orang Jawa mengatakan Ameriki saja. Teng mriki mawon, enggak mau ke Amerika terus sekalian. Sampai ke California, jangan cuma sampai Kalideres terus sekalian. Hanya podo sama kalinya. Jadi insya Allah sursian rahmat Allah SWT itu salah satu kita ke negeri jauh nanti di Tafakut, artinya di provinsi kita masing-masing kita usulan di sini. Dan orang provinsi juga bisa mengusulkan insya Allah kami akan ke Amerika misalnya. Itu nih ada artinya ada benua Amerika nanti suro ataupun jamaah akan memusyawarahkan, kita minta katakanlah nanti bagaimana musyawarahnya. Juga ke negeri Timur Tengah itu juga disebut negeri Yaman juga termasuk juga yang ditawarkan. Australia juga mungkin ditawarkan juga. Jadi insya Allah sursian rahmat Allah SWT kita tawarkan begitu sekarang. Dari provinsi mana dulu ditawarkan mereka menyebut
dari provinsinya langsung menyebut begitu saja, sekian jamaah, sekian jamaah. Oh. Iya, tapi kalau orang-orang tua katanya insya Allah biar diproses secara tafakut, nanti kalau uang jadi mikir uangnya. Jadi kita sendiri sudah tahu diri lah kira-kira menghitung uangnya gitu. Negerinya saja. Jadi kita kira-kira sudah tahu lah, nggak usah disebut begitu. Nanti yang penting ditafakut, diserahkan ke musyawarah syuro. Ya artinya sekarang ke kawasan Buna Amerika. Pengajar Amerika. Semoga Allah terima begitu saja. Jawa Tengah. Benua Amerika 1 jemaah. Eropa 1 jemaah. Timur Tengah 1 jemaah. Masya Allah, dari Palu 5 jemaah. 5 jemaah tahta musyawarah ke sembarang negara. Insya Allah mereka mengolah sendiri dari Palu 5 jemaah. Palu. Sulawesi Tengah. 5 jemaah. Insya Allah dari Lampung, insya Allah 2 jemaah. Australia, benua Australia, mungkin New Zealand atau mana. Sebentar, pelan-pelan insya Allah. Sulteng 5 jemaah. Ya ke seluruh dunia tahta musyawarah nanti tinggal sebutkan. 5 jemaah menyiapkan. Sulselbar juga 5 ini. 5 jemaah. Kalimantan Selatan 4 jemaah. Mana tadi? Lampung sudah? 2 jemaah yang lain? Insya Allah Kalbar 1 jemaah dari Kalbar ke Turki insya Allah, Eropa. Ya 1 jemaah. Timur Tengah, Kalteng. NTT 1 jemaah. Mana nih? Sajatim 1. Aceh. Ke Yaman insya Allah. Kalimantan Timur 2 jemaah. Ya insya Allah nanti musyawarah insya Allah. Tambah berapa? Mau menambah berapa? 2 jemaah Sulselbar tambah 2 jemaah. 7 jemaah. Jawa Barat 2 jemaah negeri jauh. DKI 2 jemaah. Jambi 1 jemaah. Kaltara 1 jemaah. Bengkulu 3 orang. 2 orang. Bengkulu 2 orang. NTB 2 jemaah. Bengkulu 2 orang. Ridar 1 jemaah. Ridar kan? Riau Daratan. Papua 1 jemaah. Maluku Utara 1 jemaah. Sudah belum? Sumbar 2 jemaah. Sumut 1 jemaah. Jabar 5 jemaah, tambah 3. Ya. Kepri 1 jemaah Timur Tengah. Semoga Allah mudahkan, Allah terima. Yang lain lagi? Cukup insyaallah. Kemudian saudara yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, berikutnya itu ke India Pakistan. Jadi kalau pengalaman yang lalu itu kan kita dapat target berapa kemarin? 5.000. Macam di tempat kami itu satu halaqah itu 5 orang. Kemarin 1 jemaah ditargetkan menghantar orang ke India Pakistan.
Jadi bagaimana nih Pak Suhaimi untuk ringkasnya di perjamaah? Ya gimana? Apa sampai jur ya? Kita sampai jur aja Pak Abu? Satu RW dulu. Kalau enggak, kalau yang negeri jauhnya 1 tahun. Yang 1 tahun, yang negeri jauhnya 1 tahun. Tadi gitu ya. Nah, untuk IPB-nya itu gimana? 1 tahun artinya nih kan negeri jauh musyawarahnya lama lah ya. Artinya nanti ya enggak sampai Desember enggak masalah untuk yang negeri jauh. Yang IPB gimana? Agustus saja ya. Oke, insya Allah untuk yang ke India Pakistan sampai Agustus. Kalau dulu itu katakanlah kita tercapai dari 5.000 itu 1.200 kan 24%. Gitu Pak Abu. Jadi gimana nih kita angka yang katakanlah ya masih mendekati angka itu 1.200 orang itu dalam istimewa, bahkan mungkin kita itu dalam 1 tahunnya kemarin itu ada 2.000 orang. Iya. Juga teruskan rahmat Allah SWT. Jadi kurang lebihnya kita sekarang berpikir kurang lebihnya angka itu yang akan kita capai untuk Indonesia sekitar 2.000-an ya. 2.000-an orang untuk seluruh provinsi, dan untuk diketahui untuk kita lebih ditertibkan. Jadi tolong diusahakan supaya jemaah yang ke India, Pakistan tidak sakit. Kemudian diusahakan ada penterjemahnya dalam bentuk jamaah begitu. Tingkat pulang pergi ya artinya tidak terlalu tua sekali, artinya bisa dikawal dengan baik lah, artinya sehat betul tafat kesehatannya. Jadi mulanya itu saya katakan ini kita cara berpikir bersamaan. Gimana ini? Oke. Nanti kalau kira ini para penulis di sini di total masih kurang dari 2.000, kita tawarkan lagi gitu ya. Gitu ya. Oke. Biar enak dari Aceh coba berapa orang untuk ke India, Pakistan, lalu Bangladesh? Berapa? 5 orang. Sumatera Utara 10 orang. Kita kemarin 5. Sumbar deh. 25 orang. Ridar. Belakang sana itu berapa? 50 orang, 60 orang? Berapa? Ridar ya? 5 orang. 25 orang, 35 orang, 35 orang. Sebentar, urut Pak Sof. Jambi. Kepri dulu, Kepri. Oh, oke. 5 orang. Namanya belum. Jambi. 5 orang. Babel. Bangka Belitung 10 orang. Tapi kalau 2 kesedikitan targetnya ya. Ya mungkin untuk sementara yang kita terima 5 bisa tambah lagi. Targetkan 5 orang insya Allah. Nah, ya standar 1 jemaah 5 atau 6 orang. Standar untuk ke IBB insya Allah kita membuat standar minimal 1 jemaah ataupun bisa lebih baik lagi. Ya, berikutnya Bengkulu 12 jemaah, Masya Allah. Lampung 20 3 jemaah, 4 jemaah. Hah? Sebentar. Sumsel 1 jemaah, 5 orang. Terus
Banten 5 orang satu jemaah. DKI 30 jemaah. 30 orang. Jawab 35 orang. 35. Jateng 75. 25 jemaah ini. Itu masih kurang 150 halakoh. Kalau dulu targetnya 150 halakoh, satu halakoh itu 5 orang. Enggak, ini maksudnya saya buka, maksudnya kemarin sudah jalan begitu. Tercapainya kemarin kurang lebih sekitar itu 30-an 26-an. Jawa Timur 35. Bali tinggal dulu ya. Oh ya, 3 orang insya Allah dari Bali ini. Khusus ini gabung dengan Jawa Timur atau bagaimana? NTB nanti dia. Ini Ami Mahmud nih. Ya, terus NTB 25. NTT 10. 12. 30. 16. Biar genep 18. 18 biar insya Allah biar 3 jemaah 18. Kaltim 15, oke. Kaltara 7, 1 jemaah besar. Mana? Sulut 5. Gorontalo 5 juga. Sulteng 300 orang. Allah. Kemarin 270 kemarin. Kemarin saya tanya berapa nih Gede Palu? 270. Masya Allah. Semangat. Sultra Sulawesi Utara? Hah? Oh, Sulawesi Tenggara. Sultra Sulawesi Tenggara. Sultra Sulawesi Utara. Oh, Tenggara lagi. Mana Sultra? Nanti deh itu. Oh, 6 jamaah 116 jamaah, oke. 120 orang, Kalsel diralat. 120. Ya. Ya. 150. 35. Ditulis lan 2. 100. 185. Maluku Utara 5. Maluku 5. 100. Sudah? Sudah. 1049. Kalau kemarin kan 1200 istimewa kemarin. Masih kurang Pak Abu gimana? Target? Iya. 1 tahun kurang lebihnya lah 2000-an. Gimana kira-kira? Sampai Agustus 8 bulan. Silakan yang mau tambah mungkin. Supaya kita ada angka ya paling enggak sama dengan yang dulu, syukur bisa lebih. Insya Allah Jawa Tengah tambah 25. Tambah 5, Jambi tambah 5. Jakarta tambah 10. Insya Allah
Oke. Tambah 15 ini. 50 Jawa Barat dan 50 orang. DKI sudah DKI. Aceh tambah 5 insya Allah. Banten belakang bukan belum. 5. Iya. Tambah 5 lagi. Sumatera Barat tambah 5. Iya, iya, iya. Sumbar ke Sumbar. Hah? Oh, daerah tambah 15 Sulselbar. Tambah 15. Tambah 15. Ya. Kalbar tambah 8. Sebentar. 20. Palembang tambah 5. Palembang Sumsel tambah 5. 10. Kaltim tambah 5. Enggak tambah Dedem. Mana lagi? Coba di total tambah berapa coba? Jawa Timur tambah 15. Hah? Oke ya. Masya Allah, kita berharap pada Allah atas pertolongannya dan kemudahannya. Kemudian seterusnya rahmat Allah SWT. Jadi orang-orang tua kita, para saudara kita mempertanyakan untuk kita menghantar jamaah ke ASEAN bukan hanya istilahnya Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, tapi juga supaya diantar ke Papua New Guinea, juga ke Kamboja, juga ke Laos, bahkan ke Timur-Timur. Vietnam termasuk ASEAN, tapi di ya. Bahkan ini tadi kita dengar untuk yang Singapura itu supaya berterusan bergantian 40 hari ganti, 40 hari ganti. Jadi bukan satu waktu gitu, tetapi 40 hari ganti, 40 hari ganti, 40 hari ganti. Ya nanti, Mas Surat boleh mungkin juga ya, kita Pak Bu? Boleh. Sudah? Boleh ya. Gimana nih cara bentangannya? Negeri jiran aja. Nanti tentang iya nanti belum ada angkanya, ada, tenang. Sudah ini ada angkanya, ada urutannya. Nanti jatuhnya jalan kaki setelah negeri jiran ada. Setelah Masturot itu 4 bulan biasa, 4 bulan jalan kaki, 40 hari biasa, 40 di jalan kaki. Masih sampai sore insya Allah Pak Abu Rahim. Saya kira begitu untuk ASEAN, nanti ditafakor di promosinya, kemanasibannya, dan juga mungkin dari surah kan berikan pengarahan untuk supaya tidak menumpuk satu tempat. Ya katalah ada pemerataan, dan itu kan begitu saya kira. Ya saya kira demikian. Dari gimana? Ini nggak bisa diurut kalau ini Mas. Ya. Negara. Gimana Pak Abu? Kalau ya, saya kira biar mudah nanti kita sampai Jurkudama, nanti waktu musyawarah datang kita evaluasi saja. Masih berapa, karena mungkin orang menumpuk di dekat-dekat itu. Kalau ini kan ada kemudahan, maksudnya ini supaya kita nggak berlebihan banget itu loh.
Maksudnya ini kan yang macam kalau mungkin Malaysia kan banyak peminatnya. Kemudian juga Singapura juga banyak peminatnya. Nah, terus juga tempatnya terbatas, mana tadi bergiliran. Papua Nugini mungkin gimana ini baiknya? Hah? Oke. Ya, oh, ya. Jadi insya Allah ini kan berarti kalau Singapura ini untuk sampai 4 bulan ke depan 3 jemaah. Bergantian 1, 2, 3. 3. Begitu ya. Nanti yang akan datang kita lagi ya. Tapi ini kalau kita orang Singapura berebut langsung ini. Tiga. Gimana Kak? Bismillah ya gitu aja ya. Singapura 3 jemaah. Coba yang ambil pertama siapa? Sebentar yang Oke. Ini besok bulan ini sekarang ini bulan setelah tanggal 21 Februari mulai bisa masuk. Boleh siapa yang akan menghantar ke Singapura setelah tanggal 21 Februari? Bulan Februari. Siapa? Satu saja ini satu. Gimana kira-kira? Yang putus Pak Abu deh. Semana mana? Sudah siap? Bulan Februari. Yang siap betul langsung berangkat ini. Berikutnya habis itu April. Siapa yang Februari. Maret akhir. Maret. Ini Pak Abu yang mutus. Berdiri sini Pak Abu. Sudah sebagai satu jemaah. Ya. Satu lagi yang ketiga. Ya dekat Rio. Ya Bismillah ya. Ya kemudian untuk ke Malaysia berapa Abu monggo Pak? Hah? Rio mana? Rio daratan. Ya oke. Terus yang banyak peminatnya insya Allah Malaysia dibatasi berapa jemaah? Ini katakanlah sampai berapa tempat? Ya, monggo kira-kira berapa? Hah? Pak Abu monggo. Ini putus Pak Abu ya. Yang ambil yang belum lain, yang lain. Silakan. Jawab milik. Jawab. Jawa Timur 1. Kalbar 1 dekat juga itu. Hah? NTT 1. Kaltim 1. DKI 1. Sudah? Ini berapa nih Mas? Oke. Gimana ini Pak Bu itu? Di takajakan negaranya bisa orang pilih-pilih. Sekarang kita rubah aja menjadi ASEAN aja udah. Nanti kita yang musyawarahkan.
Kita dimusyawarahkan nanti. Misalkan Aceh berapa jemaah siapnya, nanti kita yang musyawarahkan ke Malaysia, ke Singapura. Jadi nggak pilih-pilih ya rute. Ya, diulang lagi aja sekarang. Yang tadi Singapura sudah. Ya katakanlah Singapura selesai lah, yang lain aja. Jadi kita bentuk sekarang sampai Agustus sepakati berapa jemaah? Seluruh Indonesia dulu, se-ASEAN. 50 jemaah atau 60 jemaah berapa? Coba usulan. ASEAN dan tambah PNG. ASEAN ditambah PNG. Ya, Laos, Kamboja, Papua ya? New Guinea, Timor Leste. Laos, Kamboja, teman. Ada berapa jemaah? Ada berapa negara? Iya, Nigeria. Ini disepakati sama Mas. Gimana monggo Pak Abu putus? Ya. Ada usulan berapa jemaah sampai Agustus semua ini negara? Berapa jemaah? Kita pakai 50 jemaah insyaallah. Nah, provinsi tapi kan yang besar boleh ambil lebih. Ya, di sini aja biar netapkannya biar enak di sini aja langsung kita bentangkan aja. Coba yang siap 2 jemaah mana aja? Yang siap 2 jemaah dulu. Selain ini berarti yang lainnya 1 jemaah. Sulteng 2 jemaah, Sulbar 2 jemaah, Jawa Barat 2 jemaah, Kalbar 2 jemaah, DKI 2 jemaah, Jateng 2 jemaah, Susebar daerah 2 jemaah, Jatim 2, Kalsel 2, Kaltara itu 2, dekat sekali gitu. Kaltim 2, lebih nggak apa-apalah ya. Sumbar 2, lebih nggak apa-apa saya kira. Kepri 3, 1, 2. Ini yang 2 nih, yang 2. Jadi selain yang disebut nama tadi, semua ambil tak aja 1 jemaah. Nanti rutenya dimutus sama Suro. Ya, ada ASEAN ditambah PNG, tambah Laos, Kamboja, Timor Leste. Ya. Nanti kita yang musyawarahkan. Oke, sudah begitu? Ya. Negeri jiran sudah. Untuk Mas Turut gimana Pak? Termasuk di situ atau gimana? Tak ajakan. Negeri jauh IP 40 hari. Kalau mereka mengatakan tadi yang disanggup itu termasuk negeri Mas Turut gimana? Itu di luar Mas Turut. Sekarang insya Allah negeri jauh Mas Turut bagi provinsi yang punya potensi. DKI 1 jemaah. DKI 1 jemaah. Sebentar. Jawa Tengah 1. Jawa Barat. Insya Allah dari Jawa Barat 3 jemaah ini, Mas Turut negeri jauh. Sulselbar 2 negeri jauh. Tambah 2 4 jadi 4. Sulselbar 2. 4 2. Ya sampai Agustus insya Allah. 4. Kalsel 1. Itu Kaltim 1 jemaah. NTB potensi 1 jemaah. Sulteng negeri jauh Mas Turut 2 jemaah. Lampung 2 pasang. Ya. 2 pasang. Ya nanti digabungkan dengan mana Lampung 2 pasang. Ridar 1 jemaah. Jambi 1 jemaah. Ridar 1 jemaah. Jambi 1. Terus ada 1 2. Wah, ke 10. Ada lagi yang lain provinsi yang untuk ke negeri jauh Mas Turut? Sumbar 1 jemaah. Sumut 1 pasang. Mana? Sumut 1 pasang, Sumbar 1 jemaah. Banten 1 pasang. Kalteng 1 pasang. Tadi Babel berapa? Banten tadi berapa? Babel Banten. Jadi Bapak-bapak yang sudah ada potensi yang sudah ke IP, Mas Turut, itu adalah bahan baku untuk negeri jauh. Jadi jangan nggak punya target.
Jadi ada kerja kita. Ya. Berapa itu jumlahnya? Ada lagi negeri jauh Mas Turut? Jumlahnya 17. Papua satu satu pasang. 11 4 orang, 4 pasang, 18. Ada lagi yang lain? 18 jemaah, insyaallah. Allah kabul. EPB Mas Turut? Ya. EPB Mas Turut? Jawa Tengah 4 jemaah. Kalbar 1 jemaah. Sulteng 3 jemaah. Sulteng 3 jemaah. 3 jemaah Sulteng. Sulselbar 2. Sulselbar 2. Masuk 2 jam 4 jadi 4 mereka 4. Jambi 1 jemaah. Lampung 2 jemaah. Ridar 1 jemaah. Jambi 1 jemaah, Lampung 1 jemaah, Ridar 1 jemaah. Papua 2 jemaah. Papua 2 jemaah, Kalsel 4 jemaah. Sumut 2. Oh 3 pasang. Kalsel 4 jemaah, terus Papua berapa Papua? 2 jemaah. Sumut 3 pasang. Kaltim 2 jemaah. Sumut 3 pasang, Nusa Tenggara. Sulawesi Tenggara ini baru datang dia itu. Sultra berapa? Mas Turut berapa? Negeri jauh? 1 jemaah. IP. IP. Sultra barusan datang dia. 1 jemaah. Jemaah, DKI 2. Kalteng 1. Kaltim 2. Sumbar 2 jemaah. Kalteng 1. DKI 2. Kaltim 2. Riau. Kaltara 1. 1 jemaah ya. Jatim 1 jemaah. Kaltim 2 sudah tulis. Kaltim 2. Kaltim 2, Ya. Aceh ada. Kalbar 1, Kalteng Kalteng NTB 1 Kalteng jemaah. 1, NTB 1, Aceh 3 pasang, Sudah? sudah banyak. Maluku Utara 2 pasang. Maluku Utara 2 pasang, Ya. Banten 2 pasang. Bengkulu 1 pasang. Palembang Sumsel 1 pasang. Sumsel 1 pasang. Sudah? Gorontalo 1 pasang. Negeri jiran Mas Turut. Ini di berapa Pak Abu? Dibatasi juga monggo jenengan. Kalau yang tadi negeri jiran Rijalnya 50. Heeh. Ini 10 berapa persen? 20%. Di antara itu aja. Ya. Apa tambah? Kelihatannya tambah, kalian semangat aja negeri jiran. Pak. Heeh. Ya. Kemampuan nusrohnya ya, karena ini koordinasi. Hah? 20 jemaah Mas Turut. Negeri jiran. Bisa 15, bisa 40 ya. Tapi waktunya sampai Agustus Thailand juga semangat juga kan? Yang lain menyemangatkan. 20 jemaah bisa. 20 semua bisa. Hah? Gimana? Saya usul 20 jemaah sampai bulan Agustus. Kenapa Abu? Iya. Artinya nanti mesti mereka mau. Gimana Pak Abu? Kita ada semuanya 9 negara ya. Iya. Kalau dikali 2 18. Nah, tapi iya. Hanya saja kan ada negara-negara yang mungkin belum siap macam
Papua Nugini, macam mungkin Laos. Tapi kalau Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina itu juga siap. Gimana? Yang siap aja sekarang, yang siap. Yang siap untuk masuk ke negeri jiran coba. Mana aja? Ini kan juga untuk Malaysia Timur, saya pernah ke sana juga bagus juga, Malaysia Timur. Iya, 15 hari bisa, 10 hari. Dengan tafakot. Dibatasi, emang nih Pak Abu dibatasi? Nah. Ya kalau misalnya 10 negara paling kan Malaysia Timur, Malaysia Barat, Singapura katakanlah 1. Kalau kita Malaysia Timur katakanlah 2 atau 3 jemaah. Malaysia Barat 2 atau 3 jemaah. Singapura katakanlah 2 jemaah. Nah, kemudian Thailandnya bisa 6 jemaah. Berapa itu? Brunei juga bisa 1 jemaah. 13. Ya yang lain ekstra itu, baru 15 itu. 15 bismillah. Ya. Gimana caranya? Sulsel 2. Hah? Sulsel 2. DKI 1. Jambi 1. Sulteng 1. Pelan. Ya. Sulsel 1 lah paling banyak. DKI 1. Kalbar 2. Maksimal 1 aja. Yang 1 jemaah bisa disuit ke tempat lain. NTB itu juga daftar gini sudah masih berapa? Berapa tuh? Jabar 2. Itu Ridar dekat juga itu Ridar tuh. Boleh Jawa Barat ke Filipina ya? Enggak. Jawa Barat ini target Filipina. Baru 9. Ada lagi kuota. Ini kayak Sumut tuh Pak Yudi itu. Sumut. Dia daftar 2 tapi terserah mau diputus berapa. Terus ini Sumbar juga berapa? 11. Sumut sudah 2. Nah, 2 jemaah ini jemaahnya 2. Ini, ini kalau bisa kalau negeri jiran Mas Surat ya per jamaah. Satu jamaah nggak pasang ini. Satu jemaah. Kan dekat. Masih 3. Jatim ini Kaltara 1. dekat insya Allah bisa diwujudkan. Jatim 1. Kaltara 1. Kaltim 2. Ini Kaltim juga dekat ini. Kaltim 2. Kaltim 2. Sudah? Sudah. Cukup 15. Kemudian ada lebih kurang ya? Biar 17 hanya tambah 2 saja. Mana? Jatim 1, Sulbar 1 sudah. Stop. Sumbar 1. Iya tambah sini yang ini sini sama sana. Sananya 2, sini 1. Ya, sudah cukup insyaallah. Cukup. Nah, kemudian saudara yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita berikutnya ini adalah pembentukan jamaah 4 bulan biasa yang secara pernah kita jalankan. Tadi malam juga ada yang menyampaikan 1 halaqah itu kan setidaknya 1 jamaah. Ya kalau mau 2 bolehlah dalam 1 periode. Sehingga kalau 2 periode itu berarti kan 2 jemaah. Nah, kita bisa memperkirakan sendiri halaqah kita. Itu. Terus langsung kita putus untuk jamaah jalan kakinya itu 1/5. Kalau kita tuh mentargetkan katakanlah 150 jemaah misalnya, maka jalan kakinya itu 30. 120 jemaah biasa macam Jawa Tengah per periode itu punya potensi
120 jemaah biasa, 30 jemaah jalan kaki. Ini sebagai satu gambaran saja. Nah ini langsung kita bentangkan begitu. Langsung sebutkan dua-duanya sekalian ya. Ya artinya ini begitu, tapi kan kemampuan masing-masing. Mau tambah 2 jemaah kan bisa juga, atau gimana? Atau tetapkan begitu, itu tulis saja begitu. Gimana? Minimal 1 jemaah jalan kaki. Setiap provinsi. Minimal. Ya tadi itu punya begitu, mau gimana disepakati? Nah, betul. Saya punya pikir begini. Ini kan kita punya jumlah halaqah berapa di Indonesia? Iya, iya. Kita bagi kalau satu halaqah itu 1 jemaah. Per periode? Sampai apa? Ya. Sampai. Kami hitung aja, mau per tahun atau per periode. Kita sampai jur nanti. Sampai 2 periode. Berarti kan 2 jemaah biasa. Iya. Apa kita tetapkan begitu saja? Insya Allah begitu, insya Allah per halaqah minimal 1 jemaah. Termasuk untuk artinya jalan kakinya dimusyawarahkan bahwa setiap 5 jemaah 1 jemaahnya untuk jalan kaki. Tolong dimusyawarahkan. Oke begitu? Ya. Enggak, 4 bulan ini. 40 harinya lain lagi ini. Minimal 1 jemaah minimal 4 bulan ditanggung. Seperlimanya. Artinya tuh per markas punya rumusan begitu, nanti diolah di markas. Oke? Kemudian untuk jemaah jalan kaki. 2 periode sampai jur nanti, sampai Agustus. 4 bulan. Minimal maksudnya kalau artinya supaya ada pekerjaan, bisa berat. Gimana? Saya kelihatan teman lain-lain semangat semua gimana? Artinya supaya ada target ini mau jur kudama. Orang yang sudah lama nggak 4 bulan bisa 4 bulan lagi. Sudah lebih 3 tahun nggak 4 bulan layak 3 bulan. Sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih datang lagi. Begitu. Ya. Karena akan jur kudama. Terima kasih Pak Muad. Ya, khair insyaallah Pak Suhaimi. Berikutnya insyaallah jamaah 40 hari biasa. Jadi dan juga saya kira 40 hari alhamdulillah kita juga dibenarkan untuk 40 hari jalan kaki. Nah ini hitungannya itu yang kami dengar-dengar ya kalau 40 hari targetnya ya minimal ya 2 jemaah per halaqah. Sampai Agustus, 4 jemaah per periode 2 jemaah, gitu. Sampai Agustus 4 jemaah per halaqah. Kalau dimusyawarahkan di markas, 1/5-nya ditargetkan jemaah jalan kaki 40 hari. Apalagi ini Pak Abdurrahman sangat risau sekali kan kalau dipakiskan jemaah jalan kaki kan jemaah jalan kaki setahun itu kan ada berapa 1000 jemaah disuruh Pakistan. Artinya itu meredam kemurkaan Allah. Kata Syekh Yusuf, kalau langkah-langkah ibadah itu 1 langkah angkat derajat menggugurkan dosa. Bagaimana kalau langkah-langkah dakwah fisabilillah menjadikan orang sholat, bertobat, berpuasa, dan berdakwah. Maka langkahnya itu nilainya lebih tinggi daripada langkah ibadah ke masjid, terus lihat. Pak Abdurrahman, ya. Kita pikirkan juga perutuhannya. Ya. Jadi jangan sampai kita rute itu diserahkan kepada provinsi atau nasional, kasih rute sekian rute untuk jalan kaki. Ya kalau kita dulu sudah punya